Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 17 November 2022. Gereja memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudaraku terkasih, hari ini Injil Lukas bercerita tentang Yesus menangisi kota Yerusalem. Tangisan Yesus adalah tangisan kasih. Karena Yesus mencinta Yerusalem, kota suci, tempat bait suci berdiri megah. Tangisan Yesus adalah ungkapan cintanya pada bangsa dan umat pilihan yang tidak menerima Dia. Mereka menolak kehadiran Yesus. Padahal Yesus datang membawa damai sukacita. Yerusalem menjadi tempat yang menakutkan. Saudaraku terkasih, Yesus tidak hanya menangisi Yerusalem, tapi hari ini Yesus menangisi kehidupan kita, umatnya. Kita lebih banyak menyibukkan diri dalam kesibukan duniawi, mengandalkan kemampuan kita. Kita sering melakukan sesuatu yang sesukanya kita. Kita menciptakan jarak kita dengan Tuhan. Kita menolak dengan berbagai alasan. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Entah sadar ataukah tidak. Mulai berkembang dalam kehidupan orang-orang Kristiani. Saudaraku terkasih, apa yang kita buat itu membuat Yesus pun menangis. Karena Yesus bermimpi, berharap umatnya menjadi orang yang berkenan di hadapannya dan sesama. Maka pertanyaannya adalah, masihkah kita membuat hati Yesus menangis dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan tutur kata kita, perilaku kita, sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama? Masihkah kita jauh dari Tuhan? Saudaraku terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Elizabeth. Ia putri Andreas, Raja Hungaria. Ia menikah dalam usia yang masih muda, 14 tahun, dengan Ludovicus VI dari Turingia. Mereka memiliki 3 anak yang dididik dengan cinta. Pada usia 20 tahun ia menjadi janda. Dan setelah itu sisa hidupnya dibaktikan untuk orang miskin. Elizabeth memberi contoh untuk kita arti sebuah kehidupan. Ia memberi contoh dengan menghibahkan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin. Itulah cara dia mencintai Tuhan lewat orang miskin. Ia memberikan dirinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana cara kita mencintai Tuhan? Semoga kisah hidup Santa Elizabeth hari ini membuat kita berubah menjadi pribadi yang semakin mencintai keluarga kita, pribadi yang mencintai sesama kita, pribadi yang semakin membuat Yesus tersenyum, bukan menangis. Tentu dengan cara hidup kita yang baik. Itulah yang bisa kita buat supaya kita bisa membuat Yesus tersenyum. Kita menjadi orang-orang yang berkenan
di hadapan Tuhan dan sesama. Elizabeth memberi contoh itu dengan memberikan diri untuk keluarganya walaupun hanya sebentar, tapi selanjutnya ia membaktikan dirinya mencintai orang-orang miskin. Lalu bagaimana kita membalas cinta Tuhan itu? Semoga kita tidak lagi membuat Yesus menangis, tapi membuat Yesus tertawa dan tersenyum dengan sikap hidup kita yang baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.